Halo semua, kali ini kami akan membahas mengenai perilaku sosial menyimpang. Sebelum itu, kenalkan saya Floren dan teman saya Verta, serta alasan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah perilaku sosial menyimpang. Jenis anomali akan kami bahas yaitu perilaku pernikahan usia dini dan perilaku pada saat COVID-19 varian Omicron. Pernikahan usia dini yang paling familiar dalam urusan benturan antara norma hukum perundang-undangan dengan serangkaian pelanggaran yaitu adanya pernikahan usia muda atau pernikahan usia dini, di mana banyak pihak masih melestarikannya sebagai bagian dari unsur budaya yang sudah dianggap biasa. Hal ini menyebabkan benturan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kepercayaan atau budaya yang dianut atau diyakini. Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Contoh nyata di masyarakat atau di lingkungan kita seperti di Tegal Dowo, Rembang, Jawa Tengah mengatakan bahwa adat mereka jika anak perempuan mereka dilamar, maka harus diterima. Karena jika tidak diterima, maka anak perempuan tersebut bisa tidak mendapatkan suami seumur hidupnya. Selanjutnya itu anomali dalam darurat COVID-19. Berdasarkan teori yang dikemukakan Emily Durkheim, sangat berbeda dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami situasi darurat kesehatan. Sebenarnya, Durkheim melakukan penelitiannya ketika Amerika mengalami kemakmuran mendadak, yang justru dengan seketika mengakibatkan perubahan norma pada masyarakat, menimbulkan kebingungan, dan secara serius menghasilkan angka bunuh diri yang tinggi. Salah satu contoh ketidaknormalan yang terjadi pada saat COVID-19 varian Omicron yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng. Mengapa kelangkaan minyak goreng? Maka simak penjelasan berikut ini. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir tahun 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November tahun 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Pemerintah pun turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni Rp14.000 per liter. Ada beberapa faktor kenaikan harga minyak goreng yaitu harga internasional yang naik cukup tajam dan turunnya panen sawit sehingga suplai CPO menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng. Kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan kebijakan B30. Dan faktor yang terakhir yaitu gangguan logistik selama pandemi COVID-19 seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Banyak perubahan norma dan pelanggaran norma karena COVID-19, sehingga norma-norma yang berlaku tidak ditaati dan norma-norma baru bermunculan. Seperti kasus yang beredar tentang penimbunan minyak goreng yang dapat dikatakan salah satu faktor kelangkaan minyak dan membuat kekacauan dalam masyarakat. Perubahan norma yang mendadak dengan pembatasan aktivitas masyarakat ditambah peluang sosial yang berbeda mengakibatkan kondisi masyarakat kelas bawah kehilangan sarana dan kesulitan mempertahankan kesejahteraannya. Dalam kondisi ini, secara seketika masyarakat akan mengalami kepanikan dan kebingungan dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan penyimpangan norma. Pada masa COVID-19 varian Omicron terjadi kelangkaan minyak di mana ketersediaan minyak menipis hingga menaikkan harga jual, sehingga fenomena ini membuat masyarakat mulai melupakan protokol kesehatan agar dapat membeli minyak. Masyarakat tidak lagi mementingkan kesehatannya dan lebih memilih berbondong-bondong untuk membeli dan memperoleh minyak. Perilaku masyarakat ini menunjukkan bahwa hal tidak normal untuk mementingkan membeli minyak daripada menjaga kesehatan. Kebanyakan orang-orang lebih mementingkan kepentingan mereka, mau dengan cara apapun hingga sampai melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, asalkan keinginan pribadi mereka dapat terwujud. Mereka akan tetap melakukannya dan akhirnya malah menimbulkan perilaku yang menyimpang dalam lingkungan sosialnya. Baiklah, dan itulah video dari kami. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa.